Shalom, selamat siang. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ida Teriana. Saya dari STT Hagiasmos Mission Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan makalah saya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dalam mata kuliah Dogmatika 3, dan dosen pengampu adalah Dr. Junior Nathan Silalahi. Kedatangan Yesus yang kedua kali ini adalah merupakan suatu kepastian, dan ini adalah merupakan janji Allah yang diberikan kepada manusia. Nah, setelah Kristus mati dan naik ke surga, maka firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan datang kembali ke dunia dan akan menghakimi orang-orang percaya yang ada di dunia suatu hari kelak. Kemudian kedatangan kedua kali ini bukan untuk membawa damai seperti yang sebelumnya, namun untuk menghakimi dan mengangkat orang-orang percaya. Kita bisa lihat juga dalam Alkitab, Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-12. Dikatakan juga setiap orang percaya itu dituntut untuk hidup berjaga-jaga dan terus menantikan kedatangan Yesus ini. Nah, bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Kita harus menjaga iman dan pengharapan kita bahwa Yesus itu tidak pernah mengingkari janjinya sampai pada kedatangan kedua kalinya tersebut. Kedatangan Yesus yang kedua kali juga terdapat dalam perjanjian lama yang dinubuatkan oleh Nabi Mika dan Yesaya. Dalam Mika 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan itu tentang kota kelahiran Yesus 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dalam Yesaya juga telah dipaparkan tentang siapa yang akan melahirkan Sang Mesias dan nama yang akan diberikan kepada Sang Mesias. Dapat kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya juga mengatakan tentang akhir hidup dan cara mati Sang Mesias dalam Yesaya pasal 53 ayat 9 sampai 12. Bagaimana gejala dan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ini? Kita bisa lihat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga, dikatakan akan ada banyak orang yang berpaling daripada iman kepada Yesus Kristus dan menjadi murtad. Yang kedua, kita bisa melihat dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat ketiga sampai ke-7, dikatakan di sana datanglah orang yang mengamalkan dosa atau biasa kita sebut antikristus, yaitu manusia-manusia durhaka yang akan membawa kita ke dalam dosa dan akan menjadi antikris tersebut. Yang ketiga, kita akan lihat dalam Roma 2 pasal yang kedua ayat ke-29 dan 28. Dalam Roma 11 juga dikatakan bahwa bangsa Yahudi akan bertobat. Bagaimana kedatangan sifat Yesus yang kedua kali ini? Dalam hal ini, Yesus akan datang secara tiba-tiba dan tidak disangka. Dapat kita lihat dalam Matius 24 ayat 27. Dan yang kedua, dengan kemuliaan yang agung dan penuh kemenangan. Dapat kita lihat juga dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Kita sebagai orang percaya pasti akan memiliki sikap yang akan kita lakukan untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kita dituntut untuk memiliki persiapan yang matang agar di saat Yesus datang kali kedua, kita akan selalu tekun dalam berdoa, dalam membaca firman dan mengerti firman. Kita juga menantikannya dengan sukacita dan hidup suci, dan tentunya dalam hidup damai. Dan juga dalam proses ini kita juga harus mengabarkan Injil, dan kita sebagai pribadi kita harus makin mengenal Kristus dan bekerja bagi Tuhan atau pelayanan bagi Tuhan. Kita dapat melihat tujuan Yesus datang kembali ke dunia juga. Yang pertama itu untuk mengalahkan antikristus, beserta bangsa-bangsa di dunia yang berkumpul di Harmagedon. Nah, yang kedua kita dapat lihat dalam Mika pasal yang kedua ayat 12b dan Yesaya pasal ke-27. Di sana tertera jelas bahwa tujuan Yesus juga untuk mengumpulkan kembali, memperbaharui dan memulihkan umat Israel yang setia. Nah, tujuan Yesus pun untuk menghakimi dan menghukum umat Israel yang tidak setia terdapat dalam Yesaya pasal 10 ayat yang ke-26. Dikatakan juga dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-32 dikatakan Yesus juga datang untuk memisahkan domba dan kambing. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memisahkan domba, yaitu kita sebagai orang percaya dan kambing sebagai orang-orang yang tidak percaya. Nantinya domba ini akan ditaruh di sebelah kanannya dan kambing-kambing ini akan ditaruh di sebelah kirinya. Yang kelima, tujuan Yesus untuk
datang ke dunia, yaitu untuk mengikat iblis. Yang keenam, untuk membangkitkan orang-orang kudus dari zaman perjanjian lama dan dari masa siksaan. Yang terakhir yaitu untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Kita sebagai orang percaya harus selalu waspada dan siap sedia setiap menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus juga akan kembali untuk membangkitkan orang-orang pada zaman perjanjian lama dari masa siksaan dan akan menghancurkan iblis. Nah, hal ini merupakan berita yang penuh sukacita, terlebih lagi karena ia membawa setiap orang percaya yang kepadanya untuk hidup yang kekal dan untuk menuju ke surga, yaitu tempat kita sebagai orang percaya untuk menghuni kerajaan surga nanti. Dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali ini akan mentransformasikan tubuh kita yang fana ini kepada tubuh kekekalan, yang dimana kita sebagai orang percaya nanti akan memiliki tubuh yang kekal dan akan hidup bersama Yesus di surga. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Salam Injil.